Dia pasti sedang berencana menjualku dan membiarkanku pergi dengan lelaki tua itu. Dan akhirnya, dia mendapatkan uang yang banyak untuk kepentingan dirinya sendiri. Hai teman-teman, kenalin, namaku Aura. Aku bangga sekali karena sekarang aku berhasil meraih cita-citaku menjadi arsitek. Tapi, apa kalian tahu, di balik kesuksesanku ini, aku sempat mengalami masa-masa sulit. Bahkan aku terancam tidak memiliki masa depan. Saat aku masih SMP, aku dijual oleh ayahku sendiri. Parah banget kan? Oh iya, sebelum aku cerita, apa kalian pernah mendengar kasus sepertiku? Baiklah kalau gitu, aku langsung mulai aja ceritanya ya. Suatu hari, ayahku memberiku ponsel dan memintaku untuk mengangkat jika ada telepon dari seseorang. Aku tidak tahu apa maksud ayahku saat itu, dan untuk apa. Apakah itu sesuatu yang penting atau eh apa kaitannya denganku? Tapi aku masih kecil saat itu. Aku masih 14 tahun dan masih SMP. Jadi aku nurut saja sama ayahku. Tak lama kemudian, benar saja, ada yang menelponku. Setelah aku angkat, orang itu mengaku kalau dia adalah teman ayahku bernama Pak Odi. Dia mengajakku berkenalan dan menanyakan kabarku. Pak Odi ini usianya lebih tua dari ayahku sendiri. Dia berusia 43 tahun. Dan aku masih tidak mengerti apa maksud ayahku menyuruhku berbicara dengan orang itu. Hari demi hari, Pak Odi terus menghubungiku. Sebenarnya aku kurang nyaman karena aku tidak terbiasa dihubungi secara intens oleh orang yang baru saja aku kenal. Apalagi orang itu jauh lebih tua dariku. Mungkin ayahku berpikir kalau aku di rumah selalu kesepian. Jadi ayah menyuruhku untuk berkomunikasi dengan temannya itu. Tapi kenapa harus dengan orang yang jauh lebih tua? Awalnya aku tidak masalah sih kalau Pak Odi rutin menghubungiku setiap saat. Bahkan saat aku sekolah, dia selalu menghubungiku. Tapi makin lama, Pak Odi semakin menunjukkan sifatnya yang menurutku tidak sepantasnya dia lakukan. Dia semakin kesini malah ngajak aku buat bahas hal-hal yang berbau seksual. Padahal aku masih 14 tahun. Dan ngomongin hal seperti itu sangatlah asing bagiku. Pak Odi bahkan menanyakan banyak hal tentang pakaian dalamku. Ih, aku sangat risih ditanya-tanya seperti itu. Aku melaporkan hal ini pada ayahku. Tapi ayahku cuek dan tidak mau mengurusi hal ini. Aku tanya ke Pak Odi, kenapa tanya-tanya kayak gitu? Dia bilang kalau dia ingin membelikanku pakaian baru yang sesuai dengan kesukaanku. Tapi aku justru semakin risih dengan sikap Pak Odi. Setiap hari, dia tidak berhenti mengajakku untuk membahas hal-hal yang berbau seksual. Aku sangat tidak nyaman dia bersikap seperti itu. Karena kata ayahku, dia orangnya sangat religius. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana menyikapi Pak Audi ini. Aku tidak tahu apa yang sedang ayah rencanakan sampai memintaku untuk tetap berhubungan dengan teman ayahku. Padahal, Pak Audi juga sudah punya istri dan 2 orang anak. Suatu hari, dia menelponku dan bilang kalau dia cinta denganku. Hah? Aku kaget dong. Aku tidak mungkin menjalani hubungan dengan orang yang bahkan lebih tua dari ayahku. Aku ingin mempunyai pacar idaman yang seumuranku, atau ya paling tidak bukan jauh banget seperti ini usianya. Keesokan harinya, aku sedang berada di rumah sendirian.
Ayahku menelponku dan bilang kalau hari itu akan ada orang yang datang ke rumah. Aku sudah menduga kalau itu adalah Pak Audi yang dimaksud. Belakangan, aku tidak pernah mengangkat telepon darinya lagi. Dan mungkin ini adalah cara ayahku untuk mempertemukan aku dengannya. Saat Pak Audi datang, dia langsung membuka pintu. Tapi aku tidak ingin bertemu dengannya. Jadi begitu dia masuk, aku langsung mendorongnya hingga jatuh. Aku tidak peduli apakah dia kesakitan atau tidak. Yang jelas aku tidak mau bertemu dengannya. Tak lama kemudian, ayahku menelponku. Ayahku marah-marah padaku karena sudah menolak kedatangan Pak Audi ke rumah. Aku beralasan kalau aku pikir dia maling dan tidak tahu jika itu adalah teman ayahku. Kemudian ayahku pulang. Ayahku mengajakku bicara empat mata saat itu. Dan kalian tahu apa yang dikatakan ayahku? Ya, ayahku meminta aku untuk menikah dengan Pak Audi. Apa? Aku sangat terkejut dan langsung menolak mentah-mentah. Tapi ayahku terus memaksaku dan tidak mau tahu apapun alasanku untuk menolaknya. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana seorang gadis 14 tahun menikah dengan laki-laki yang sudah tua berusia 43 tahun. Ayahku sempat berkata bahwa itu semua demi kebaikan keluargaku. Tapi aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan itu. Aku tidak percaya dengan ayahku. Dia pasti sedang berencana menjualku dan membiarkanku pergi dengan lelaki tua itu. Dan akhirnya, dia mendapatkan uang yang banyak untuk kepentingan dirinya sendiri. Suatu hari, aku menjemput ibuku di stasiun kereta karena ibuku akan pulang ke rumah bersama kedua adikku setelah pergi keluar kota. Aku menunggu ibuku di ruang tunggu. Tapi bukannya bertemu dengan ibuku, aku justru bertemu dengan Pak Audi. Dia melambaikan tangan dan menyapaku. Aku berusaha cuek, tapi dia malah mendekatiku. Tak lama kemudian, aku melihat ibuku dari kejauhan dan langsung menyusul ke sana. Aku langsung mengajak ibuku pulang dan berusaha menghindari si Pak Audi. Aku, ibuku, dan kedua adikku sudah kembali ke rumah. Aku bicara pada ibuku tentang masalah pernikahanku dengan Pak Audi, teman ayahku. Awalnya ibuku terkejut karena dia juga tidak menyangka kalau ayahku tiba-tiba membuat keputusan seperti itu. Tapi kemudian, ibuku justru mendukung keputusan ayahku agar aku menikah dengan Pak Audi. Ibuku bilang dia kenal baik dengan Pak Audi. Dia adalah orang yang baik, kata ibuku. Aku bilang pada ibuku kalau aku tetap tidak ingin menikah dengannya. Aku tidak suka dengannya dan juga aku belum siap menikah karena aku masih remaja. Suatu hari, Pak Audi datang ke rumah. Aku hanya diam saja dan tidak mau bicara apapun. Saat itu orang tuaku sedang pergi dan hanya ada aku dan adikku di rumah. Kalian tahu, dia membicarakan soal anak. Dia ingin mempunyai anak setelah menikah denganku nanti. Dan dia bilang kalau itu bukanlah hal yang buruk. Aku sangat tidak nyaman dengan sikapnya. Berbicara dengannya saja aku sangat-sangat keberatan. Apalagi jika aku menikah dan akan mempunyai anak darinya. Aku sedih sekali. Ya, aku sedih. Karena ayahku merencanakan hal ini secara diam-diam dan lebih menyebalkannya lagi karena ibuku mendukungnya. Aku tidak bisa memaksakan kehendakku. Aku menjadi sangat stres. Seharusnya aku memikirkan soal sekolah dan teman-temanku saja. Tapi karena ulah orang tuaku sendiri, aku jadi seperti ini. Aku tidak tahu apa alasan orang tuaku hingga membuatku harus menikah di usia yang sangat muda. Aku ingin meraih cita-citaku dan bisa menjadi orang sukses dengan pekerjaan impianku. Bukan mengakhiri masa sekolahku
dengan menikahi seorang pria yang sudah tua. Kalau aku menikah, otomatis aku tidak akan bisa melanjutkan sekolah. Dan semua cita-citaku gugur begitu saja. Aku tidak mau itu terjadi. Pak Odi mengajakku untuk bertemu lagi dengannya. Dan kalian tahu, aku malas sekali bertemu. Tapi ayahku lagi-lagi memaksaku untuk mau bertemu dengannya di taman. Aku pun terpaksa menuruti permintaan ayahku. Saat aku bertemu dengannya, aku tidak mau dekat-dekat. Tapi kemudian, dia malah mendekatiku dan memelukku. Ih, aku risih sekali dan berusaha untuk melepaskannya. Dia bilang padaku jika aku menikah dengannya, maka hidupku akan bahagia. Selain itu, dia akan senang kalau aku menjadi istrinya dan merawatnya. Tapi, bagaimanapun, aku tidak mencintainya dan aku juga tidak bisa menikah dengan orang yang jauh lebih tua seperti itu. Rasanya aneh, karena aku seperti berhubungan dengan ayahku sendiri. Aku mengungkapkan semuanya pada Pak Odi bahwa aku tidak ingin menikah. Aku minta padanya untuk segera membatalkan pernikahan, karena aku sangat tidak terima dengan keputusan sepihak dari ayahku. Mungkin aku sangat egois, tapi orang tuaku melakukan ini tanpa persetujuanku. Akhirnya, Pak Odi datang menemui ayahku. Dia berencana membatalkan surat perjanjian dengan ayahku. Ayahku masih diberi kesempatan sekali lagi untuk menentukan keputusannya. Aku terkejut saat ayahku menangis. Setelah itu, ayahku bilang padaku, kalau dia ingin aku menikah dengan Pak Odi, karena hanya itu satu-satunya jalan untuk membayar seluruh hutang-hutang keluargaku. Ayahku tidak memiliki gaji yang cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Jadi, ayahku terpaksa berhutang di bank. Dan hutang itu terus menumpuk dari tahun ke tahun. Tidak hanya itu, aku terkejut saat ayahku bilang bahwa ibuku menderita sakit ginjal dan harus dioperasi. Setelah itu, ayahku terlihat lemas dan tidak mau bicara denganku. Malam itu, aku merenung di kamar dan berpikir lagi. Aku menangis dan tidak menyangka kalau selama ini aku tidak sadar dengan kondisi keluargaku sendiri. Aku rasa aku memang harus menikah dengan teman ayahku. Aku harus mengorbankan keperawananku untuk pria asing. Semua ini aku lakukan demi ibuku dan keluargaku. Walaupun memang ini tidak sesuai keinginanku. Tapi aku sadar kalau keluargaku lebih penting. Aku juga tidak ingin membuat keluargaku semakin menderita dan penyakit ibuku semakin parah. Akhirnya, malam itu juga aku bilang ke ayahku, kalau aku mau menikah dengan pria pilihan ayahku itu. Setelah aku bersedia, seminggu kemudian aku langsung melaksanakan pernikahan dengan Pak Odi. Dan sebulan setelahnya, aku pun bisa membawa ibuku ke rumah sakit untuk operasi. Aku senang karena kondisi ibuku semakin membaik dan juga hutang-hutang keluargaku bisa lunas. Waktu itu Pak Odi janji padaku, kalau aku boleh minta apa saja setelah aku menikah dengannya. Akhirnya beberapa tahun kemudian, aku minta padanya untuk membiayai kuliahku. Awalnya dia tidak setuju, karena dia ingin aku fokus pada bisnisnya. Tapi aku terus merayu dan berjanji tetap membantu menjalankan bisnisnya. Beruntungnya Pak Odi setuju, asal aku menepati janjiku. Dan lihatlah sekarang, aku bisa menjadi arsitek sesuai apa yang aku cita-citakan sejak dulu. Walaupun begitu, aku tetap membantu bisnis Pak Odi. Aku senang sekali karena aku bisa membantu keluargaku dan tetap bisa meraih cita-citaku. Sekarang aku sukses
dan kondisi keluargaku sudah jauh lebih membaik. Baiklah, aku ingin berpesan ke kalian bahwa menikah bukan alasan untuk mengorbankan cita-cita kalian. Apakah kalian ada yang bernasib sama sepertiku? Kalau ada, coba ceritain kisah kalian di komentar ya. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe With Animation, lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya. Thank you.